Diansyah ajukan Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saya coba Pak Handika. Pak Handika, jadi boleh silakan dikelirkan. Sebenarnya asal-usul emas uang dari mana, peran Pak Febri apa, peran Pak Don Rito apa? Sedang dalam tahap pemeriksaan oleh tim 9 ya terhadap pihak yang memberikan dana tersebut. Sudah diperiksa inisial STP. Kemudian kemarin sudah diperiksa juga namanya Mr. T. Ini orang Indonesia tapi sudah warga negara Amerika. Ya, sedikit bocoran, beliau menurut lawyernya yang komunikasi dengan kami, betul yang mendonasikan sekitar 25 juta US dollar. Untuk Bukti transaksi sedang diperiksa keakuratannya. Nah, kami menunggu hasil pemeriksaan itu. Berapa miliar tuh, Bang? Nah, kemudian untuk emas. 5 juta US. Emas adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh si narasumber dalam rangka menjaga apa? Satu, stabilisasi dan investasi. Sebelum pada saatnya dana tersebut digunakan untuk program yang sudah direncanakan. Mr. T donasi Tujuannya untuk apa? Untuk apa Pak Handika? Untuk suatu program yang sedang direncanakan. Direncanakan oleh Di antaranya yang sudah dirilis adalah pengembangan pesantren di daerah Banten. Itu mengambil santri-santri dari daerah timur. Kira-kira per bulan anggaran yang sudah disalurkan itu hampir 500 juta. Untuk 2 pesantren. Jumlah santri sekitar 350 orang. Ini berkembang terus. Ya, boleh nanti teman-teman Kompas kami fasilitasi untuk mengunjungi pesantren tersebut. Satu. Terus kedua, untuk lokasi pembangunan di daerah Papua, untuk lokasi tanahnya sudah ditentukan tempatnya. Sedang tahap proses negosiasi harga. Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Nah, selebihnya kita akan menunggu hasil pemeriksaan tim 9 terhadap semua bukti yang diajukan oleh para donatur yang asetnya disimpan oleh klien kami, baik di Deklen ataupun di Sentul. Jadi kembali lagi, tolong kalau masih waras, jangan prejudis berlebihan. Lihat fakta dulu, lihat bukti dulu. Jangan bangun opini yang sangat merugikan klien kami. Anda yang tidak waras, seluruh masyarakat tahu bahwa ini maling, rampok kok. Anda belain, yang nggak waras itu Anda. Nah, tuh, jangan ya, bilang kami tidak waras. Jangan bilang kami tidak waras. Yang tidak waras itu Anda. Prof, tolong jangan gitu, Prof. Profesor loh ini, Prof. Pengajar loh, Prof. Loh, Iya. tadi disampaikan Jadi ada semua donatur, dengan kewarasan. artinya mau bilang asal uangnya ada. Ya, sudahlah, itu kewenangan penyidik untuk membuktikan proses penyidikannya untuk bisa mendakwa saudara Febri ya. Tapi yang kami laporkan sebetulnya banyak juga. Salah satunya itu peristiwa, ingat tahun 2023. Ini waktu Pak Febri Jampit. Ini beda lagi nih, Mei. Ya beda lagi nih. Itu pengembalian uang 27 M. Ya. Jadi uang itu seperti uang datang dari dari langit gitu. Advokatnya membawa menyerahkan kepada kejaksaan. Ya. Akses fee. Enggak tahu nih 27 M itu uang apa nih? Ya itu dikaitkan dengan perkara BTS. Ya, BTS yang mengenai Plate. Johnny G. Plate ya. Uang itu dikait-kaitkan dengan seorang yang menjabat waktu itu Menteri Pemuda dan Olahraga dengan inisial D. Walaupun yang bersangkutan membantah. Artinya memang Pak Febri ini yang kami dalami ya, itu dalam menjalankan tugas-tugasnya itu enggak prudent gitu loh. Ini uang kan harus diminta pertanggungjawabannya, ya.
Meskipun barusan disampaikan itu uang donatur kok, mau Bukan, dibilang bahwa uang lain lagi. Nah, kalau kita Ya. sambungkan, Iya, inilah dalam kaitan BTS. Itu Ada uang bukti pengembalian apa? uang, gitu. Karena uang itu tidak jelas nih, ini ditaruh di mana tuh uang 27 miliar itu? Karena tidak ada yang mengakui, kemudian pengacara membawa katanya atas permintaan seseorang, ya. Permintaan seseorang ini diduga adalah dengan inisial D tadi, tapi inisial D juga tidak diperiksa. Motifnya? Motifnya apa? Ya, motif penyerahan itu kan ingin melepaskan tanggung jawab dari Ya. dugaan TPPU nih, Ya. ya, dari seseorang bernama D. Itu juga yang harus kemudian disidik. Nah, apakah uang itu juga, Mr. T tadi katanya. apakah ada di sana ya? Kita tidak tahu lah ya. 27M nih, ya, yang diserahkan dalam bentuk mata uang dolar. Jadi yang kita memang concern adalah penegak hukum yang memang melakukan tindakan-tindakan semau-maunya, ya, serampangan, ya, tidak terpuji atau tercela di dalam menjalankan tugasnya. Nah, kaitannya dengan dana tersebut, ya memang jaksa, ya penegak hukum akan juga mencari tahu, ya, kalau misalnya dia bisa dibuktikan, saya rasa soal tadi alasan itu ya bisa patah, ya, bisa patah itu, ya, demikian. Baik, saya ke Bu Rita kalau gitu. Bu Rita, kalau tadi disampaikan juga ini ada masalah terkait dalam petitum tersebut, itu kan pihak Febri menyoal asas legalitas trading in influence yang dikenakan kepada mereka. Jadi mereka tidak terima, ini terlalu ngasal katanya. Jawaban kejaksaan. Iya, itu akan masuk di dalam materi perkara. Ya. Saya kira ya, karena memang tugasnya penyidik adalah menyiapkan bukti-bukti ya, dan terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh seseorang, ya, tersangka dan kaitannya dengan saksi. Dalam perkara ini tersangka sudah ada beberapa, saksinya juga udah banyak sekali, ahli pun juga udah menerangkan, ya. Jadi kalau toh tindak pidana korupsi yang terkait dengan perkara ini, ya, ada beberapa yang mau diajukan, ya, ini adalah terkait lagi dengan TPPU dan kemudian tersangka dalam hal ini salah satu tersangka adalah FA, ya, yang kemarin ini bertugas sebagai penegak hukum, ya, dengan fungsinya sebagai kejaksaan, ya. Jadi terkait lagi dengan dalam seorang penegak hukum dalam penanganan perkaranya, nanti perbuatannya menerima terkait dengan suap atau terkait dengan pemerasan atau terkait dengan gratifikasi, itu yang kemudian akan terlihat di dalam dakwaan, ya. Saya kira hal ini yang kita berhati-hati dalam mendapatkan informasinya secara publik, karena ini adalah hal yang akan disampaikan di persidangan. Kalau tadi disampaikan oleh kuasa hukum dari salah satu tersangka yang mengatakan berbagai hal yang terkait dengan diantaranya alat bukti adalah barang bukti, itu memang hal yang disampaikan lah, ya. Belum sampai ke persidangan. Kalau menurut saya sih nanti di persidangan itu yang penting. Saya mau tanya karena lagi. pengujian Kaitannya dengan Berita. trading influence tadi, ya. Saya mau tanya dulu. Trading Bu Ida. influence. Trading influence itu. Sebentar Bang Rey, Ya. coba gantian dulu. Prof. Nggak, kita fokus pada persoalan bahwa yang masalahkan kan kita tidak ada pasal tentang trading influence kan. Iya, benar. Yang itu yang kemudian didalilkan. Sebetulnya itu kan bisa diadopsi pada konteks pasal 3 penyalahgunaan kewenangan kan, atau pasal 604 KUHP. Jadi nggak ada persoalan bahwa di dalam pasal 60 itu kan penyalahgunaan kewenangan, sarana, kesempatan, karena kedudukan dan jabatan yang dimiliki. Yaitu sebetulnya perdagangan pengaruh juga, dan itu juga pernah terjadi dalam kasus yang sebelumnya, ada vonis yang cukup berat, ya,
terhadap seorang pejabat yang dikenakan trading influence. Salah satunya implementasinya adalah ketika sebagai orang pejabat tidak menggunakan kewenangan sebagaimana mestinya, itulah kemudian diadopsi di pasal 3 atau kemudian pasal 604 KUHP yang sekarang itu. Jadi menurut saya dalil itu memang dalil yang mencari celah saja, tetap saja kemudian bisa dicantolkan pada konstruksi pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ada sekarang ini. Gitu. Jadi kalau misal mereka menyoal asas legalitas trading and influence, sebenarnya peran dari Febri dan 2 tersangka lainnya sudah jelas atau belum? Nanti dijawab kami saudara, tetap di Bola Liar. Ex-Jampitsus Febri Adrian